training camp yang kami letakkan. Training camp itu ada di lingkungan Hotel Permata Biru Trawas Mojokerto. Ya Allah, mudah-mudahan Kau melindungi, merahmati, dan membahagiakan segenap calon tamu-tamu muni, mulai dari persiapan di tanah air ini sampai kembali dari tanah suci, dengan tentunya ampunan dan rahmat serta ridho-Mu dilimpahkan kepada kami semua. Amin. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengan saksama dan sebagai upaya untuk memberikan satu pencerahan jiwa dan raga, memberikan pencerahan kepada batin yang sangat diperlukan, sehingga cahaya Allah atau nur ilahi akan dapat bersemayam dalam setiap jiwa para jamaah. Maka Pak Saiful yang membawakan sesi mengungkap tabir kebesaran Allah SWT dicoba dipaparkan, disampaikan secara lugas, dan tentu penyampaian Ustadz Saiful dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa itu telah mampu menyentuh kalbu yang paling dalam dari setiap jamaah ini, sehingga meruntuhkan kesombongan, meruntuhkan keakuan yang begitu tebal, dan akhirnya para jamaah dapat berserah diri kepada Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, dan kemudian pemahaman tentang kebesaran Allah itu mampu mendudukkan posisi di mana kedudukan dan letak manusia yang kecil ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ya Allah, ketika kita diajari bicara oleh orang tua kita, tetapi setelah bisa bicara, kita katakan orang tua kita bodoh.
Dalam memasuki sesi berikutnya, Ustadz Saiful tidak lupa untuk mencoba menggelar satu pemahaman tentang betapa hausnya kalbu seseorang yang sangat ingin bertemu dengan Tuhannya. Karena itulah, untuk dapat bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu, maka latifatul qalb, yaitu bagaimana kalbu ini menjadi halus, peka terhadap satu kondisi tertentu sehingga memudahkan setiap ilmu-ilmu Allah dapat diterima oleh semua jamaah. Maka Ustadz Saiful juga mampu menggelar tentang masalah ini dengan sangat piawainya, sehingga semua jamaah larut dalam pemahaman akan pengertian ini. Selanjutnya, dalam sesi-sesi latifatul qalb juga diajarkan bagaimana sholat khusyuk dilakukan oleh setiap jamaah, dan khusyuk adalah salah satu prasyarat agar setiap saat kita bersolat dapat bertatap muka dengan Allah, dapat bertemu dengan Allah, dan dapat bermuajahah dengan Allah. Dari sinilah maka ketika Pak Saiful mencoba memberikan ilmunya, maka semua jamaah baru menyadari betapa sholat adalah satu kebutuhan, sholat adalah satu perbuatan dari makhluk yang lemah sebagai ibadah kepada Allah, dengan merendahkan diri, dengan bersujud secara khusyuk, sehingga setiap apa yang dilafadzkan itu dipahami dengan baik, sehingga apa yang akan menjadi tujuan sholat itu akan juga terjadi pada pemahaman yang demikian dalam oleh setiap jamaah. Tidak kalah hebatnya bagaimana seluruh jamaah oleh Ustadz Saiful diajak untuk mengenal utusan Allah, makhluk yang dicintai Allah, yaitu Muhammad SAW, bagaimana menghadapi para jamaahnya, menghadapi umatnya, dan bagaimana cinta kasih Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai pada saat-saat Rasulullah Muhammad SAW akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka satu ungkapan yang tidak terduga, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan hartanya yang dikeluhkan kepada Allah, tetapi adalah ummati, ummati, ummati. Kemudian jangan membawa obat-obatan cairan ya. Cairan itu biasanya dipakai untuk obat flu, itu dalamnya juga ada kodein semacam morfin. Jadi lebih baik di sana. Dan kacamata. Karena suhu yang panas, ultraviolet itu bisa menembus sampai kedalaman 25 meter di bawah permukaan air, ini kalau di air, sehingga menghitamkan orang. Nah ini apabila terpapar dalam kondisi bebas, kondisi yang dirasakan pertama kali adalah mengalami ini. Nanti pelan-pelan ibu bisa dari katarak, Bapak. Jadi kalau sudah panas, siapkan kacamata. Kemudian bawa lotion ya, atau sunblock. Allahumma labbaik
Labbaik tayo bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pasangan Kutusari. Pak Sukodono, monggo Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke. Ini jagoan azan ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika laka labbaik. Belum nih. Labbaik la syarika laka labbaik. Nek gak ilakai atau ilang lamnya. Labbaik la syarika laka labbaik. Itu bisa minta si langsung. Labbaik la syarika laka. Kayak itu ngomong tuh saya. Itu nanti bisa terjadi. Latihlah ketika sendirian seperti itu sampai bisa komplit. Labbaik la syarika laka labbaik. Nanti yang kedua ada yang memang hadir. Setelah Ustadz Saiful berhasil dengan sangat baik menggelar semua ilmu-ilmu untuk mengenal siapa Allah, siapa Muhammad, di mana kedudukan kita semua sebagai makhluk Allah yang lemah itu tuntas dibahas dan tuntas dipahami oleh jamaah, maka tiba saatnya Ustadz Rahmat Hasan mencoba memberikan pelatihan secara visual, secara nyata, secara fisik, bagaimana menghadapi ketika berada di Mina, ketika ada di Arafah, ketika pada saat tawaf, sa'i, tahalul, sampai pun bagaimana harus bertafakur pada saat ada di Arafah. Ini adalah satu usaha bagi Turindo untuk secara lahir batin memberikan satu pemahaman tentang bagaimana berhaji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW dengan saksama. Ula, Usta, Akabah. Monggo, siapkan ambil kerikil 10. Oke. Apa? Lebih gak apa-apa, pokoknya lainnya adalah uman. Jika uman harus disodakono. Tapi nanti kerikilnya nggak disiapkan ngono Pak Bu, boleh dewi nanti. Dulu. Ya, ini sunnah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Ayati. Waridhir-Rahman. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ridwan Rahman. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan kita diminta berdoa dengan khusyuk, terus bersyukur, terus amarah, terus apa saja dan pokoknya diri sadar masuk lagi ke sadar. Kita ini harus benar-benar orang yang sadar dan kuat dan tambah menunggunya. Karena kalau bukan ini nanti jadi dan siapa? Banyak beri perjalanan satu saya belum nah, dulu
Sampai nanti itu berarti yang mereka belum nolak ya semua Rombongan lain lewat, tunggu dulu, berhenti, berhenti. Watau bakal nasuha, watau bakal ngobrol. Ini rukun yang ya jangan hidup. Oh, belum. Belum. marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Allahu akbar, la ilaha illallah, akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lihat depan ada lampu hijau. Kita lampu hijau ini dengan yang lain, yang laki-laki berjalan cepat, berlari kecil. Ibu-ibu tidak, wanita tidak. Para laki-laki, ayo lari kecil. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Innaka ta'lamu ma la na'lam. Innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Selama baca ayat sama Marilah sekarang kita ikuti kesan jamaah Turido yang selesai mengikuti acara training camp di Trawas sebagai berikut. Ya, Mbak. Jadi setelah ada acara yang di Trawas ini dimulai untuk niat saya untuk berangkat haji sama istri mulai sudah lama dan keluarga sudah bisa melaksanakan haji semua, tinggal istri sama kita tertunda karena juga
kegiatan pekerjaan juga. Nah, sampai orang tua saya, ibu juga almarhum mertua, itu kalau nggak berangkat sama saya nggak mau berangkat. Sampai kedua-duanya almarhum sekarang udah hampir 45 tahun kemarin. Nah, itu yang saya merasa getun gitu. Jadi nggak bisa berangkat sama-sama karena Allah sudah membuat itu. Jadi tahunya Danio kok ibu ini bisa sama-sama sama saya. Tujuan saya seperti itu kemarin. Nah, akhirnya terpundut setelah dipanggil sama Allah, dan semua keluarga yang sebut itu sudah dipanggil semua, bahkan orang tua baik dari istri maupun saya sendiri. Tapi saya tidak putus asa untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah dengan perjalanan saya mendaftarkan haji ke PT Turindo ini tidak lain karena sudah niat saya juga istri saya. Pendaftaran saya laksanakan tahun 2012, dan dalam perjalanan kita menunggu antrian. Kalau Mbak Yuli menyampaikan cukup lelah menunggu antrian itu. Ya alhamdulillah kita terpanggil juga, biarpun tertunda 1-2 tahun kemarin, karena bukan tertunda karena saya, bukan Turindo yang menunda, karena ada pembangunan kota yang dari Saudi itu, dari pemerintahan Indonesia sendiri. Ya, kita ikuti perjalanan, alhamdulillah 2016 ini kita nggak merasa sudah terpanggil, alhamdulillah. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Turindo, juga Pak Farid sekeluarga, Pak Yuli. Dengan sabar juga saya menunggu ini bisa melaksanakan untuk pemberangkatan haji tahun 2016. Tentang materi manasiknya Pak yang begitu Dengan mengguncang materi, penjenengan. ya, dengan adanya materi manasik haji yang dilaksanakan Turindo pada kami, saya terima kasih banyak mendapat ilmu juga pelajaran yang sangat bermanfaat untuk melaksanakan ibadah haji saya. Terima kasih banyak pihak Turindo, salam saya sama pihak keluarga semuanya untuk PT Turindo. Terima kasih banyak. Itu Pak Yuli. Ilmunya apa Pak kira-kira yang paling mengena di hati penjenengan? Iya. Yang mulai semalam kita sampaikan. Iya, jadi semalam yang saya terima apa yang disampaikan dari Ustadz Saiful, sangat terharu sekali. Mudah-mudahan ini suatu pembekalan buat kami untuk melaksanakan haji di Tanah Suci Mekah maupun di Madinah nanti. Itu Mbak. Jadi pengalaman informasi dari teman keluarga jauh berbeda Mbak apa yang disampaikan kegiatan Turindo selama manasik haji ini. Saya berterima kasih banyak tambahan pengalaman yang belum bisa dan belum pernah kita lakukan. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga menurut kami sama istri kami, dan terharunya karena terus terang dengan melaksanakan haji ini kedua orang tua maupun orang tua istri kami tidak bisa melaksanakan bersama-sama apa yang pernah disampaikan sama saya. Tapi almarhum apa sudah, tinggal ibu, karena ibu mulai kecil sudah ada kelainan jantung. Jadi ibu nggak mau kalau nggak berangkat sama saya. Itu juga mertua dari istri juga sama, kalau nggak saya nggak mau berangkat juga. Jadi itu yang saya rasakan mengingat ibu itu. Jadi saya nggak bisa di hati saya ini. Jadi nggak bisa, akhirnya dengan hati yang sangat dalam ini merasa dosa kita ini sampai almarhum, sampai ibu mendahului dipanggil Allah itu nggak bisa melaksanakan itu Bu Asmaning. Ya, jadi kalau Bu Asmaning apa Bu yang membuat penjenengan imut sama almarhumah ibu? Materinya kemarin begitu mengena sekali di hati penjenengan.
almarhum ibu saya anaknya itu kan 4. Diajak anaknya tuh mulai, anak yang pertama itu nggak mau, anak kedua ketiga diajak nggak mau, maunya itu sama saya sampai sekarang saya bisa. Ibu sudah mendoakan almarhumah ibu penjenengan? Sudah. Nggak bisa sama-sama. Itu yang berharap. Ya, mudah-mudahan di Arafah nanti didoakan semuanya, almarhumah ayah, ibu, saudara-saudara semuanya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, Pak. Karena nikmatnya penjenengan mulai dari berangkat haji, manasik sampai pelaksanaan pada hajinya nanti itu semata-mata dari ajaran beliau-beliau semua. Kita semua patut bersyukur sudah hadir di sini dan penjenengan sudah mengikuti kegiatan di sini. Itu yang saya ingat, Yuli. Iya. Sama ibu. Kalau nggak sama saya nggak mau. Sampai akhirnya meninggal. Saya merasa berdosa. Insya Allah dengan doa penjenengan berdua ini, Pak, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah semua persiapan di tanah air yang dilakukan oleh Turindo, baik menyangkut masalah berkaitan dengan administrasi jamaah, persiapan mental spiritual untuk mengisi ilmu-ilmu yang perlu dibawa ke tanah suci, dan kemudian juga mempersiapkan secara fisik kesehatan masing-masing jamaah yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Maka pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 seluruh jamaah calon haji Turindo 2016 berkumpul di Masjid Sabilus Salam. Tidak sedikit jamaah-jamaah yang datang dari berbagai daerah, diantar dengan begitu antusias, begitu ingin melepas ayah, ibu, kakek, nenek, atau saudaranya untuk pergi menunaikan ibadah suci dengan haru. Mereka pada umumnya begitu sangat berbahagia melihat dan melepas keberangkatan keluarga tercintanya itu untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamaah yang berangkat pada tahun 2016 ini sejumlah 71 orang jamaah, dan para jamaah ini berangkat dari berbagai wilayah di Jawa Timur, bahkan ada yang berasal dari Mataram, NTB, dan di sebelah barat ada yang juga berangkat dari daerah Bogor, Jawa Barat. Sudah barang tentu Turindo yang telah punya pengalaman dan jamaah yang telah tersebar di seluruh Nusantara itu kemudian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi keluarga-keluarga yang ketika itu sempat mengantar keberangkatan di Masjid Sabilus Salam ini. Setelah pertemuan, penyerahan berbagai atribut dan tanda-tanda keanggotaan bagi jamaah ini selesai dilakukan oleh staf Turindo, maka upacara pelepasan pun dimulai. Pada saat ini dari unsur pemerintah yang sempat untuk melepas jamaah Turindo tahun 2016 ini adalah Bapak Kasubdit Penyelenggara Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, yakni Bapak Ahmad Syakur yang mewakili pemerintah provinsi. Sementara mantan-mantan jamaah atau alumni jamaah haji sebelumnya
yang kelihatan datang pada saat ini adalah dari jamaah haji tahun 2002, 2012, dan masih banyak lagi alumni-alumni Turindo yang ikut melepas jamaah haji pada kali ini. Sama-sama 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang hormat Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah. Pertama-tama yang kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada sekalian beristimewa di pagi hari ini. Kita bisa duduk di Masjid Sabur Salam ini dalam rangka penghormatan pemberangkatan calon jamaah haji Turindo tahun 2015. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu-tamu Allah yang sungguh kami muliakan, kami bahagiakan, yang saya hormati para keluarga yang mengantar dari seluruh pelosok Jawa Timur yang tumpah ruah di Masjid Sabur Salam ini, terkhusus yang saya hormati Pak Dirut PTP 12, Pak Direksi PTP 10, Pak Kapolres Jember, Pak Wakil Bupati Ngawi, Pak Kapolda, mana Pak Bianto, dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Demikian bahagianya saya pada pagi hari ini. Saya untuk kesekian kalinya bertemu muka dengan calon Allah yang sangat berbahagia. Tidak ada kata lain kecuali syukur alhamdulillah alamin atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah ingin datang ke Tanah Suci, yang ingin bertemu Allah dan Rasulnya melalui PT Turindo Gerbang Kertasusunan. Sudah barang tentu itu satu penghormatan tersendiri bagi kami bersama segenap staf dan kru yang baik yang dari tanah air ataupun yang dari Saudi Arabia yang sekarang ini telah menunggu kedatangan Bapak Ibu di Saudi Arabia. Yang pasti kami telah sepenuh hati ingin melayani Bapak Ibu semua. Dan bismillahirrahmanirrahim, saya bersedia menjadi pembantu Bapak Ibu semua ketika ada Tanah Suci, dan itulah niat kami. Kami adalah congosnya Bapak Ibu, ya. Kami adalah pelayan Bapak Ibu. Saya bangga berposisi sebagai pelayan. Saya sangat bahagia berposisi sebagai pelayan. Jangan Bapak Ibu merasa risih jika meminta sesuatu kepada diri saya. Dan saya punya sejumlah staf baik di dalam negeri dan di luar negeri. Nanti semua kami lakukan berbagai tugas masing-masing. Harapan saya semua persiapan yang telah kami lakukan ini diridhoi oleh Allah SWT. Dan demikianlah dari kami atas perhatian Bapak Ibu. Kami sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sedikit, mudah-mudahan Bapak Ibu setuju. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sebelumnya karena berangkat kita ini tidak terlepas daripada cerita yang penyelenggara haji yang diberikan oleh Bapak Khalid seperti yang disampaikan kita. Walaupun kita ada mengenai persyaratan secara keseluruhan, tapi kalau tidak ada penyelenggara dan pembina, itu juga dari permasalahan sendiri.
dari pendaftaran sampai dengan kemarin ada training camp. Barangkali saya, Pak Gianto, Pak Kapolres Jember ini sudah terbiasa lah dibangunkan malam hari. Tapi yang tidak terbiasa itu mendengar suara azan subuh yang belum tiba pada waktunya. Padahal itu Pak Adib ini menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya waktu di Mekah. Tapi begitu kita jerotannya ada azan maghrib, azan subuh, ternyata dilihat jam ini belum waktunya subuh, kita tidur kembali. Nah ini yang jadi mohon kesabaran. Dan selanjutnya juga ada pengalaman yang lucu, mudah-mudahan tidak terjadi nanti pada saat di hotel. Kemarin diceritakan oleh Mbak Yuli. Ini kok nyewa hotel yang tidak ada listriknya, lampunya gelap terus. Ternyata si ibu ini belum masukkan kartu sebagai pembuka untuk aliran listrik. Jadi itu mudah-mudahan hal seperti ini menjadikan kesabaran baik kami maupun penyelenggara nanti yang memimpin di sana. Jadi itu barangkali yang saya sampaikan dan yakin mudah-mudahan atas doa seluruh Bapak Ibu sekalian, pengantar dan kita semua yang di sini, mudah-mudahan perjalanan kita untuk menimba malam ini bisa berjalan lancar, diberikan kesehatan, pulang pergi tidak ada masalah dan mendapat pendidikan haji mabrur. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut minggu ini sudah beberapa kali dan Pak Kapolres saya muncul setelah alhamdulillah berbagai travel kami sudah coba. Tentu ada plus dan minusnya, tapi Turindo itu plusnya begini. Tadi sudah sampai Pak Farid boleh di sini jadi binut di Turindo, tapi di sana akan jadi pembantu Bapak. Mohon dimanfaatkan sepenuhnya. Apa saja kurang, seperti ada nggak bisa nyalakan listrik, Pak Kompes ya, itu tugasnya Pak Farid. Meskipun sini ada Ustaz Ahmad, meskipun ini boleh Ustaz, tapi di sana juga pelayan rakyat. Yang kedua, bahwasanya ada training camp. Ini sangat perlu sekali. Bahwa Bapak ini sudah di training. Nanti kan orang sepak bola itu sudah semi-finalnya di Tanah Arab tadi kita kan adanya sudah dimulai karena tahajud dan sebagainya. Selanjutnya Bapak sekalian, setelah Bapak-Bapak nanti alhamdulillah mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, setelah itu di Turindo ini untuk menjaga kemakmuran kita semuanya, karena menjaga kemakmuran itu setelah kita pulang haji di Turindo kita diberikan organisasi majelis taklim dan operasi. Saya mohon nanti setelah Bapak-Bapak pulang kita silaturahmi kita berjalan terus, karena silaturahmi itu merupakan kepanjangan umurnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya sampaikan selamat jalan, mudah-mudahan selalu sehat dan menjadi haji yang mabrur. Dan saya hanya pesan, mudah-mudahan dua kapsul besar ini tidak lepas dari kantong bawah, yaitu kapsul ikhlas dan kapsul sabar. Mudah-mudahan selalu diingat ya.